Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channelnya anak muda, belia, penuh karya, unik, bersuara. Tepuk tangan dulu. Orang 1.500 di sini, tepuk tangan dulu. Nah, untuk kali ini saya Mbak Hitar atau aliasnya ya Mbak Rati Humalsari yang akan memandu podcast kali ini. Karena apa? Karena bintang tamunya hari ini adalah yang seumuran sama saya. Makasih. Seangkatan ya, sama-sama mahasiswa. Cuman bedanya saya angkatan sana, angkatan jauh yang ini. Boleh kita tepuk tangan dulu. Kita kedatangan tamu Duta Kampus Universitas Islam Majapahit terpilih 2025-2026. Kita perkenalan dulu ya. Monggo, Mas Firma, Mbak Desi, silakan. Iya, siap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Trahyuni Dahliati dari Ilmu Pemerintahan. Saya di sini terpilih menjadi Duta Kampus Universitas Islam Majapahit, yaitu Duta Kampus Profesional tahun 2025. Halo semua, perkenalkan nama saya Bima Sustiawan dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Saya terpilih sebagai Duta Ekologis tahun 2025-2026. Yang pertama Mbak Desi, Duta Profesional, dan juga Mas Bima, Duta Kampus Ekologis. Yang pertama, pertanyaannya ya, motivasi apa pertama kali ini Mbak Desi sama Mas Bima ini menjadi mau masuk dalam pemilihan Duta Kampus gitu? Apa motivasinya pada waktu itu? Ya. Iya. Kalau saya sebenarnya melihat Duta Kampus di universitas ini itu adalah sebuah kesempatan buat saya, apalagi kan untuk jenjang karir saya yang kedepannya ya Bu. Jadi saya melihat ada peluang di situ untuk terus berkembang lebih baik dan mencari pengalaman juga gitu. Sama hidup atau ada lagi? Ada dong. Untuk motivasi saya sendiri untuk mengikuti seleksi Duta Kampus tahun ini, karena saya sangat berminat untuk mencoba hal baru. Iya, betul sekali. Keren banget ini Mas. Karena saya dari awal maba itu sangat berminat banget untuk ikut organisasi semua di kampus. Aktif ya Iya, jadinya. benar sekali. Ada lagi? Sudah itu aja. Jadi for your information ya teman-teman yang ada di rumah. Jadi ini Duta Kampusnya sebenarnya yang masuk finalisnya itu ada 5. Iya. Ada duta apa aja kemarin? Ada 5 sebenarnya ya Bu. Yang pertama itu Duta Akademik. Yang kedua Duta Profesional yaitu Mbak Desi. Iya. Yang ketiga ada Duta Ekologis. Ya. Yang keempat Duta Religius. Dan yang terakhir yaitu Duta Kultural. Iya. Sekarang nanti kita kedepannya barangkali duta yang lain bisa ikut gabung di sini. Teman-teman yang sekarang sementara dulu aku tanya, Duta Kampus Profesional dan Duta Kampus Ekologis itu apa maksudnya? Monggo langsung Mbak Desi sama semua. Duluan yang mana? Yang mana nih? Ladies first, Mas Bima. Silakan Mbak Desi. Iya, kalau saya mengartikan duta itu kan sebagai wajah dari kampus ya Bu. Nah, sebagai duta profesional ini saya yang pastinya mewakili kampus untuk adanya suatu acara organisasi seperti kemarin waktu PKKMB itu kan saya juga membantu memperkenalkan ikut andil untuk memperkenalkan di kampus ini itu ada fakultas apa aja sih gitu, pokoknya seru kok Bu. Mas Bima, Duta Ekologis? Duta Ekologis sendiri itu bertanggung jawab atas lingkungan di sekitar kampus. Seperti contoh kemarin saya bertugas sebagai pengingat lingkungan pada waktu acara Natalis ya. Ini MC-nya nih Mas Bima nih. Jadi kemarin pas waktu menjadi MC, saya sekaligus mengingatkan kepada para peserta untuk tetap menjaga lingkungan serta menciptakan lingkungan yang aman. Benar. Jadi saat jadi MC, di sela-sela MC dia tolong sampahnya, dipanggil-panggil gitu deh ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Desi dan juga Mas Bima. Nah, gimana cara kalian membagi waktu menjadi duta kampus yang pasti istilahnya kegiatannya banyak, duta kampus terus sama pembelajaran akademik dan juga organisasi sama kegiatan sosial kalian, gimana caranya membagi waktu itu? Ayo. Gimana nih? Oke.
karena kan kita udah mengambil keputusan, otomatis kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita tersebut. Supaya tidak mempengaruhi akademik, organisasi maupun tugas kita sebagai duta kampus, kita pertama-tama harus menyiapkan prioritas kita. Dua prioritas. Ya. Supaya kalau waktunya akademik ya akademik, kemudian kalau ada acara organisasi kita fokus ke organisasi, kemudian kalau kita bertanggung jawab sebagai duta kampus kita laksanakan tanggung jawab tersebut. Ini masuk banget, keren banget jawabannya. Nah, Mas Bima, Mbak Desi, sebagai duta kampus ya itu kan bahasanya kalian tadi adalah wajahnya universitas ya. Ada beban nggak sih menjadi wajah atau representatifnya Universitas Islam Majapahit? Jadi artinya dilihat sekeliling dan lain sebagainya. Ini tuh duta dan lain sebagainya. Ada beban nggak sih dalam dirinya kalian itu, dalam diri kalian? Sebenarnya kalau menjadi duta kampus ini lebih tertantang aja sih Bu. Untuk mungkin kita lebih tertantang ya untuk belajar yang lebih dalam intinya organisasi begitu ya Bu. Apalagi kan kita sering sekali berada di suatu forum, kita belajar dengan orang baru dan cara kita berpenampilan di depan mereka itu bagaimana, menurut saya tidak terbebani dengan itu semua. Jadi benar-benar ini suatu istilahnya pengalaman baru yang bisa mengasah kalian ya, bisa menjadi dirinya tuh lebih baik lagi gitu ya. Keren banget. Terus ini ada nggak sih pengalaman yang dari kemarin proses seleksi atau apa namanya dari final atau dari istilahnya penjurian dan lain sebagainya, proses seleksi atau yang dipersiapkan kemarin itu ada pengalaman khusus nggak sih? Boleh diceritakan sih sama teman-teman yang ada di rumah nih. Boleh. Gimana Mas Bima? Mas Bima nih Ada pengalaman lucu gitu. Boleh diceritakan. Jujur pada waktu seleksi kemarin tuh nggak expect bakal keterima atau kepilih ya Bu ya. Soalnya melihat dari finalis-finalis semua itu pada jago-jago banget. Apalagi pas waktu pertunjukan bakat itu wah mantap banget itu bakat-bakat mereka. Semuanya ini punya ininya masing-masing ya. Iya Bu. Apalagi waktu masuk di 10 besar, ternyata semua teman-teman itu bisa menyanyi. Suaranya bagus banget semua. Dalam menyanyi bagus-bagus. Terus kemarin kebetulan Mas Bima pidato ya. Pidato tentang apa kemarin? Peran generasi muda. Peran generasi muda. Cocok loh kemarin. Kalau belum lihat teman-teman yang udah nonton secara langsung mungkin tahu Mbak Desi sama Mas Bima kemarin. Mbak Desi juga kemarin ini ya puisi ya. Iya, saya kemarin berpuisi. Cocok meskipun jurusannya ilmu pemerintahan tapi multitasking, multitalenta. Sama Mbak Ita juga multitalenta. Terus ini nih pesan dan pesannya buat teman-teman yang ada di Unim tentunya atau teman-teman yang ada di rumah. Kalau mau pengen jadi kayak kalian, pengen jadi duta kampus, yang pertama itu apa? Harus istilahnya PD nomor 1 atau yang dipersiapkan itu apa aja? Iya, kalau yang dipersiapkan untuk menjadi duta kampus di tahun berikutnya ya Bu, tidak hanya beauty and brain, tapi kita juga harus mempunyai mental, kepercayaan diri. Soalnya kan kita berhadapan dengan orang lain, terutama yang lebih senior, itu kan tutur bahasanya kan harus tertata dengan rapi, gitu sopan santun begitu. Iya itu. Jadi nilai akademik oke, beauty juga oke, begitu. Brand beauty, behavior ya. Sopan santun nomor 1. Nah ini for your information teman-teman. Jadi ini duta kampus ini baru terpilih kemarin September ya, waktu pelaksanaan Dies Natalis yang ke-26. Jadi istilahnya sih anget ini duta kampusnya. Jadi artinya mungkin istilahnya jadwal kegiatannya masih panjang 1 tahun ke depan ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman sejawat dan universitas yang lain itu boleh istilahnya nyontoh gitu, mencontohi mereka kalau pengen jadi duta kampus tuh kayak gimana gitu. Untuk ini nih kesan dan pesannya untuk teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa yang ada di rumah. Kenapa harus memilih kita Universitas Islam Majapahit? Boleh dikasih kesan dan pesan buat teman-teman adik-adik ya, adik-adik yang mau masuk di Universitas Islam Majapahit. Satu-satu, monggo silakan. Ayo Mas Bima, silakan. Alasannya apa nih ya memilih Universitas Islam Majapahit? Monggo.
kenapa kalian harus memilih Universitas Islam Majapahit sebagai tujuan universitas kalian? Karena di Universitas Islam Majapahit kita selalu mendukung ilmu budaya dan juga ilmu keagamaan. Jadi keduanya ini sama-sama beriringan, tidak ada yang mengungguli satu sama lain. Itu poin utama kenapa kalian harus memilih kampus ini. Cakep, seimbang ya. Iya. Nah, kalau untuk Mbak Desi nih, kesan dan pesannya buat adik-adik yang ini nih, kampus yang harus kalian pilih nih. Kita harus milih Universitas Islam Majapahit. Apa coba kesan dan pesannya? Kalau saya ya Bu, yang pertama karena di Universitas Islam Majapahit ini yang spesial menurut saya karena ada ilmu pemerintahan. Kayak aku juga loh. Juga aku cakep. Saya ilmu pemerintahan. Iya, karena saya tertarik sekali dengan dunia politik. Saya melihat, wah, di Universitas Islam Majapahit ini ada ilmu pemerintahan. Iya, saya langsung memilih itu. Jangan salah, jurusan saya juga banyak. Ada 13 prodi Banyak di sini. sekali. Banyak sekali, nggak hanya ilmu pemerintahan, Iya. banyak akuntansi. Pilihannya banyak bagi yang mau kuliah di sini. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, Kita akhiri sampai sini. Besok atau lusa kita bisa bincang-bincang lagi ya. Siap. Untuk sama teman-teman yang lain, Iya, di kampus yang lain juga. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Bima dan juga Mbak Ya, Desi. terima kasih. Sehat-sehat dan karirnya semoga semakin sukses ya. Amin. Apalagi sebagai sudah dinobatkan sebagai duta kampus, satunya duta kampus ekologis dan juga duta kampus profesional. Semoga kalian semakin sukses. Ya. Iya. Bagi teman-teman yang di rumah, bagi siapapun yang pengen ada dosen favoritnya atau tenaga pendidikan pun boleh. Kalau pengen favorit, istilahnya contohnya nih ya, aku pengen ditulis di kolom komentar aja, Kak pengen nih bagian pendaftaran, saya tuh fan banget sama bagian pendaftaran. Boleh langsung ditulis, nanti kita hadirkan di sini, oke? Atau bagian yang lain ya. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyak ya, dan juga subscribe. Akhir kata, saya Ratih Malasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Satu lagi ya, Unim Aduh. bersuara. Words and paths entwined, seeking answers where stars align. Through the dance of science, they found their way, guiding minds to a bright